itu rasanya sepi banget, bener-bener sepi. Karena yang pertama kan 2019 Bapak gak ada. 2020 Rossi meninggal, kecelakaan. 2021 Ardi atau War itu ninggalin saya. 2022 jalan, ibu meninggal. Jadi saya kehidupannya ya kayak gini lah. Tapi syukurnya ada istri saya yang mau di atas, mau di bawah, dia tetap nemenin. Kalau ini bukan orangnya, udah dulu saya udah ditinggal. Mungkin mikir saya, ya ini udah jalannya. Yang saya pegang cuma satu, habis musibah ini pasti ada suatu hal yang besar yang terjadi di hidup saya. Itu yang saya pegang. Alhamdulillah dari situ, itu Telur Gulung makin naik. Ya percaya gak percaya, omset sebulan bisa tembus 70 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vian. Saya pemilik dari usaha Telur Gulung andalan Aing yang berada di Jalan Amin Ja'far, Gang 4, nomor 4. Saya hanya anak muda yang punya mimpi, punya harapan suatu saat bakal sukses. Tapi latar belakang saya orang yang nggak punya, artinya saya minus. Saya anak tunggal, nggak ada saudara, hanya tinggal sama bapak sama ibu. Dari SMA, saya sudah punya pemikiran gimana caranya saya punya penghasilan sendiri. Suatu saat, pas waktu SMA itu ada teman saya yang ngajakin saya marketing. Saya telah itu marketing. Singkat cerita, saya join di satu marketing. Saya menggeluti marketing itu kurang lebih 4-6 tahun. Sampai saya mencapai di senior leader waktu itu. Ya lumayan lah, dari penghasilan itu saya bisa merasakan masih SMA punya penghasilan sendiri. Setelah itu saya mulai kenal yang namanya sombong. Saya dijatuhkan lagi sama yang di atas, saya dikasih ujian dan segala macam. Saya tata lagi hidup saya. Sampai satu waktu 2019 bapak saya meninggal. Di situ ujian pertama saya. Itu ujian berat menurut saya sebagai anak tunggal yang gak ada saudara, gak ada siapapun yang mendampingi saya. Sepeninggalannya bapak, saya nerusin kerjanya bapak di PT Garam waktu itu, jadi supir. Itu saya jalan setengah tahun kurang lebih. Sampai satu waktu saya bosan dengan aktivitas itu terus. Itu kebetulan kerjanya saya berbarengan sama yang namanya skripsi. Saya putuskan resign, saya pamit benar-benar ke PT Garam, saya resign, saya kerjakan skripsi, saya lulus tepat waktu. Di 2019 akhir itu saya memulai yang namanya bisnis Telur Gulung. Waktu itu 2019 akhir, 2019 tanggal 17 bulan Desember, saya memulai usaha ini Telur Gulung bersama 3 rekan saya. Ada Rossi, ada Ardi, biasa dipanggil War. Itu kita bertiga, itu modal saya pure. Itu hasil dari peninggalannya bapak. Saya punya ide karena saya kurang lebih setahun ngikutin IG Telur Gulung juga yang di Lamongan. Itu saya lihat dari satu cabang sampai bercabang-cabang dibuka. Saya pikir ini kok enak. Itu tanpa saya mikir untungnya. Saya cuma mikir kok udah jangka 1 tahun udah bercabang-cabang. Saya mikirnya profit. Ini kayaknya enak nih dijadiin bisnis. Karena saya kan dasarnya udah marketing, udah suka dagang. Dari 3 orang ini kita sepakat, yaudah Telur Gulung. Toh Telur Gulung bisa ngelawan musim, mau hujan, mau panas, tetap jalan Telur Gulung. Dan semua kalangan bisa beli. Saya konsep bentuknya mau digimanain, saya mau beda, gak mau jual yang di emperan. Alhasil saya jadikan outlet, saya beranikan diri. Teman saya yang satunya, yang namanya War ini yang cari resepnya. Resep itu sampai habis kurang lebih 10 kilo telur baru ketemu itu resep. Artinya resepnya itu mahal. Kalau yang Rossi itu, yang almarhum Rossi itu cuma iya dah ayo gas. Dia cuma yang support. War butuh apa dia yang support, saya butuh apa dia support juga. Terciptalah Telur Gulung. 2019 bulan Desember tanggal 17 kita opening. Lucunya kita opening tanggal 17 jam 9 buka. Pembeli pertama kita lupa resepnya gimana. Gak bisa kegulung, baru dapat 2-3 gulungan keempatnya itu udah susah kegulungnya. Saya bangun ini bisnis, jalan 2 bulan, saya kena musibah lagi. Salah satu teman saya yang namanya Rossi, beliau udah meninggal karena kecelakaan tunggal. Nah itu musibah pertama saya, pas 2 bulan jalan,
Telur Gulung waktu itu pas masih outlet di stadion. Setelah Rossi meninggal, ada yang namanya pandemi. Pandemi itu saya harus muter-muter otak gimana caranya tetap ini bisnis tetap jalan. Alhasil ada teman saya, kebetulan orangnya juga punya salah satu usaha warung kopi. Dia ngajak, yuk kita bikin komunitas, kita nongkrong bareng, kita jualan bareng. Komunitas UMKM yang kita kasih nama Microfest. Saya tergabung di sana, Telur Gulung tergabung di Microfest. Saya beruntung banget karena dari situ saya mulai tahu arahnya ini bisnis mau dibawa kemana. Saya jalan 2020, teman saya yang satu lagi yang Ardi itu ninggalin saya tanpa dia pamit. Tahu-taunya dia udah gak pernah ke outlet lagi, gak pernah ngelola lagi. Saya jalan sendiri. Saya ketemu sama istri saya yang kebetulan lucunya ini dia pelanggan saya dulu. Hebatnya ini orang, dia tetap nemenin saya. Keadaan di atas sampai bawah, paling bawah pun dia tetap nemenin saya. Saya pikir kalau orangnya bukan ini, pasti saya udah ditinggalin lagi nih orang. 2021 saya ditinggal luar. 2021 ini ada cerita pahit saya juga. Ibu saya kena tipu. 2021 saya nanggung yang namanya utang dari ibu. Itu kurang lebih kalau di total kurang lebih 200 jutaan. Saya jual tanah dan segala macam, harta saya habis. Gimana caranya harus lunas November 2021. Kalau nggak ini lunas, kita bawa ke ranah hukum. Dan saya untungnya masih ditemenin sama istri saya. Udah ketutup itu yang namanya utang, selesai. Berbarengan di bulan November, saya diusir dari rumah yang kemarin. Karena rumah yang saya tempatin kemarin itu hak pakai. Hak pakai dari almarhum bapak saya diusir dari PT Garam, harus pindah. Dikasih jangka waktu sebulan, Desember. Saya ngontrak di sini yang di tempat sekarang di Amin Ja'far Gang 4 nomor 4. Alhamdulillah kata saya kan, ada harapan. Itu yang punya rumah ini atas nama Mas Uhan. Kebetulan juga Mas Uhan itu ternyata kakak kelas SD saya. Dan kebetulan lagi kakaknya Mas Uhan ini pelanggan saya di Telur Gulung yang di stadion waktu itu. Mungkin mikir saya, ya ini udah jalannya. Kemarin udah ngelunasin utang, diusir, makin turun, ternyata ditolong lah sama yang di atas. Yang saya pegang cuma satu, habis musibah ini pasti ada suatu hal yang besar yang terjadi di hidup saya. Itu yang saya pegang. Berjalan udah di sini, kebetulan udah 7 bulan sekarang. Tapi ternyata di bulan kemarin, bulan Oktober, ternyata saya ada musibah lagi. Orang tua saya yang ibu, itu juga meninggal. Artinya saya sudah yatim dan piatu. Itu rasanya sepi banget, bener-bener sepi. Karena yang pertama kan 2019 bapak gak ada. 2020 Rossi meninggal, kecelakaan. 2021 Ardi atau War itu ninggalin saya. 2022 jalan, ibu meninggal. Jadi saya kehidupannya ya kayak gini lah. Artinya saya benar-benar orang yang kesepian. Tapi syukurnya ada istri saya yang mau di atas mau di bawah, dia tetap nemenin. Kalau ini bukan orangnya, udah dulu saya udah ditinggal. Setelah saya diusir dari tempat yang pertama, 2021 itu, saya kan udah bikin keputusan saya mau buka lagi nih bisnis. Saya mau buka lagi, tapi dengan wajah yang baru. Karena pas kemarin, sebelum saya ninggalin itu tempat yang pertama, saya pamit, saya bikin drama sedikit ke followers Telur Gulung. Saya bilang, Telur Gulung mau pamit, terima kasih 2 tahunnya, 2019, 2020, 2021, sudah nemenin Telur Gulung, saatnya Telur Gulung pamit. Karena ada satu hal yang nggak bisa kita ceritain, kayak gitu. Ketika saya pindah di sini 2022 bulan 4, itu saya berpenampilan baru, wajah baru, semua jajanan jadul saya kumpulin, saya bener-bener bikin gimana ini tempatnya nostalgia, bener-bener nostalgia. Saya maunya dia kesini, orang-orang kesini, dan nginget masa kecilnya dulu seperti apa. Minum es limun, pegang Telur Gulung, nah itu kan yang mahal. Artinya saya buka usaha ini bukan cuma mau cari untung, tapi saya gimana caranya, saya selaku pemilik, saya juga pengen menjalin hubungan sama orang-orang yang udah jadi customer saya. Ya walaupun kita belum pernah ketemu, belum pernah akrab, percayalah saya orangnya humble kok. Saya orangnya santai, saya pengen banyak saudara, saya tunggal dari lahir. Saya mau orang-orang yang datang ke sini juga jadi saudara saya, bukan hanya sebatas pembeli dan penjual.
ide ini sendiri bukan pure saya, tapi ada partner saya, partner baru saya. Saya ngasih dia kepercayaan. Saya waktu itu cuma punya harapan dan sedikit modal yang sudah saya gadaikan BPKB ke bank. Alhasil kita sharing, kita berdua, bertiga sama istri saya, kita jualin makanan jadul. Contohnya es wawan, es gabus, es goreng. Es goreng itu yang dicelupin ke coklat itu kan nostalgia banget tuh kan. Saya nganggep follower saya ini saudara saya. Alhasil saya gunain lah skill saya, yaitu skill bacot. Bacotnya di Instagram. Jadi komennya orang, saya capture, saya jadikan story. Disitulah ada yang namanya komunikasi antara admin dengan followers. Yang followers bebas ngebacotin apa aja ke adminnya. Begitupun sebaliknya, adminnya bebas juga ngobrol apa yang mau disampaikan ke followersnya. Saya pamit waktu itu. Banyak tuh followers yang, ya jangan tutup sayang Min, jangan tutup. Sini Min, saya bantuin modal, sampai ada yang kayak gitu kan, dan segala macam. Intinya menyayangkan lah. Hasil saya tutup waktu itu. Ternyata beberapa bulan tutup, proses mau buka yang di Amin Jafar itu, gak sedikit yang nanyain, Min kangen. Bukan kangen sama telur gulungnya, tapi kangen sama miminnya. Bacotan miminnya itu kangen. Nah dari situ tetap artinya komunikasi itu dijaga. Dari admin sama followers itu dijaga. Itu benar-benar yang saya pegang. Sampai sekarang sampai sekarang ini saya mau bangun lagi komunikasi yang seperti itu. Yang pertama kayak gitu. Yang kedua, saya gunakan yang namanya selebgram, seleb TikTok juga. Itu kita bisa benar-benar manfaatin. Yang penting kita pede, kita percaya diri dengan produk apa yang kita jual. Walaupun itu rate-nya tinggi, kita hajar, insya Allah pasti balik. Di luar ekspektasi saya, itu saya sampai kewalahan. Walaupun dilihatnya mungkin ya kecil, telur gulung doang kan yang dijual. Tapi ya percaya gak percaya, omset sebulan bisa tembus 70 juta. Kendala dari usaha telur gulung sendiri ini sih, dari bahan pokoknya ya, itu bisa naik turun, terutama yang pas di tahun kemarin 2021 sebelum pindah, itu di September, Oktober. Itu yang naik itu 3 harga pokok, minyak goreng, telur, sama yang namanya cabai juga. Itu bareng, kalau dipikir secara akal ya, itu profit saya tipis banget. Cuma saya kembalikan lagi ke yang di atas, saya pakai ilmu sedekah. Waktu itu Instagram telur gulung itu lagi rame-ramenya. Saya ngobrol, iseng-iseng, ngobrol sama yang namanya follower, saya jadikan story. Dia ngeluh apa dikit, salah satu contohnya, bilang, Mimin ganteng, saya kasih tuh yang namanya telur gulung. Ke outlet ya, Mimin kasih 10 tusuk original. Alhamdulillah dari situ, itu telur gulung makin naik. Baik dari followers, ataupun profit, keuntungan itu makin naik. Ya mungkin gara-gara sedekah itu tadi. Alhamdulillahnya telur gulung kan tergabung di Microfest. Waktu itu ceritanya anak-anak itu lagi bosan pandemi, terutama teman saya yang punya markas itu Irul. Itu dia bener-bener sumpah, yang buka sampai malam dikit aja didatengin Satpol PP disuruh tutup. Dia ngajak, ayo kita nongkrong bareng, kita usaha bareng, kita jualan bareng di situ. Sampai terjadi kan jadi Microfest itu. Alhamdulillah saya beruntung banget tergabung di komunitas itu, karena itu berpengaruh banget untuk telur gulung. Telur gulung bisa dikenal sama masyarakat lebih luas. Di peran saya sendiri, dari Microfest pertama, kedua, dan ketiga itu kebetulan saya kepanitiaan. Saya penanggung jawab juga di Microfest. Ya alhamdulillahnya kenapa bisa sampai sekarang, alhamdulillahnya anak-anak itu kompak. Sampai sekarang di Microfest kemarin, telur gulung dan teman-teman yang lain, alhamdulillah bisa lebih kita pasarkan lagi UMKM Pamekasan melalui acara event Microfest yang ketiga kemarin. Jadi emang pada dasarnya kan saya udah mengalami yang dari lahir sendiri, tunggal. Apalagi kan sekarang bapak ibu sudah meninggal. Artinya saya benar-benar sendiri. Ya selain istri saya yang nguatin saya di sini, yang ngebarengin saya, anak-anak yang kerja di sini di telur gulung itu gak saya anggap karyawan, tapi saya anggap saudara. Saya gak mau sendiri terus. Saya maunya orang yang baru datang ke kehidupan saya anggap itu orang itu saudara saya. Itu tretan saya. Saya maunya orang itu juga nganggap sedemikian. Saya saudara dia, dia saudara saya.
Pengennya sih Telur Gulung kedepannya punya cabang di mana-mana. Salah satu planning yang dekat ini insya Allah kita bakal buka di Sumeneb. Jadi warga Sumeneb ditunggu aja. Next mungkin kita mau ke Malang, kita mau hajar di Jawa Timur dulu. Terutama di Madura dulu lah, di Pamekasan, di Sumeneb. Pamekasan sudah aman, Sumeneb aman, kita baru ke Jawa, ke Malang, Surabaya, dan lainnya. Buat teman-teman yang mau memulai usaha, monggo aja dijalanin. Dibuka usahanya, yang penting produknya pede aja sama produk. Produknya udah bagus belum? Kalau udah bagus, hajar, buka. Percaya gak percaya, kalaupun nanti ketemu yang namanya kendala, pasti ada ketemu kendala lagi. Gak bakal kelar tuh yang namanya kendala. Tapi percaya aja, setiap ada kendala, nanti pasti ada jalan keluarnya. Dan kita pasti bakal yang namanya menemuin titik terang. Percaya aja teman-teman, hajar aja terus. Selagi kita yakin, kita punya harapan, suatu saat kita pasti bakal yang namanya ngerasain senang. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel YouTube Legenda Kreatif. Bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel YouTube Legenda anjing. Jangan lupa apa sih mas?